Shalom saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa dalam pertemuan hari ini untuk berbicara tentang kebangkitan badan dan kremasi dalam ajaran Gereja Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, tentu di zaman sekarang banyak orang memikirkan alternatif lain dari pemakaman. Ada beberapa alasan yang bisa kita katakan dengan ini. Pertama-tama karena terbatasnya tanah makam, barangkali juga biaya pemakaman yang cukup tinggi, atau juga disebabkan oleh hal-hal lain seperti tradisi atau budaya yang memungkinkan penghormatan kepada jenazah orang yang sudah meninggal. Bagaimana cara menyempurnakan badan yang sudah ditinggalkan oleh jiwa? Gereja mengajarkan bahwa ada banyak macam penyempurnaan terhadap badan orang yang sudah meninggal, dan salah satunya adalah kremasi. Saudara, gereja tetap memandang pertama-tama apa yang harus kita lakukan terhadap tubuh orang yang sudah meninggal. Gereja mengatakan demikian. Pemakaman adalah bentuk yang paling umum dan menjadi prioritas. Mengapa? Karena pemakaman sesuai dengan praktek dalam Perjanjian Lama. Kita melihat kisah Abraham, Ishak, Musa, dan lain-lain. Dan juga dalam Perjanjian Baru, Yesus dikubur, Stefanus dikubur, para martir pun dikubur. Dalam Perjanjian Lama, jenazah yang tidak dikubur tetapi hangus dalam api dianggap sebagai hukuman dari Tuhan. Misalnya kisah Sodom dan Gomora, Jezebel, dan keturunan-keturunan Ahab. Bagi gereja, mati dengan cara terbakar adalah mati yang mengerikan. Maka kalau begitu, gereja mau mencoba melihat dalam pemahamannya terhadap Perjanjian Lama, boleh dikatakan gereja menolak kremasi. Yang ketiga, pemakaman menjadi tanda yang jelas pada hari kebangkitan pada akhir zaman. Dan juga sesuai dengan gambaran Santo Paulus tentang benih yang ditaburkan di tanah. Dan yang keempat, jenazah para martir pada masa penganiayaan gereja dimakamkan secara rahasia di kuburan bawah tanah yang disebut sebagai katakombe. Mereka tidak mau mengikuti kebiasaan Romawi yang membakar jenazah karena orang Romawi tidak percaya akan kebangkitan badan. Kita ingat Rasul Paulus yang berada di Athena, dia berkhotbah di Areopagus, berbicara tentang banyak hal, dan kemudian sewaktu Paulus berbicara tentang kebangkitan badan, Yesus yang bangkit, mereka mengatakan, sudahlah, nanti saja kami mendengarkan. Orang Romawi di zaman itu menolak kebangkitan badan. Nah, karena itu gereja di dalam pemahamannya yang lama menolak apa yang namanya kremasi. Mengapa? Karena pertama, banyak praktek kafir dan praktek Freemason yang tidak percaya pada kebangkitan badan dan mereka menolak kebangkitan badan ini. Dan itulah yang disebut dalam Katekismus Gereja Katolik 2301. Otopsi jenazah demi pemeriksaan pengadilan atau demi penyelidikan ilmiah diperbolehkan secara moral. Penyerahan organ tubuh secara cuma-cuma sesudah kematian diperbolehkan dan dapat sangat berjasa. Gereja mengizinkan pembakaran mayat sejauh ini tidak ingin menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan. Lalu yang kedua, alasan gereja menolak kremasi, badan manusia meskipun telah meninggal adalah badan yang sudah disucikan dalam pembaptisan. Jadi badan tidak bisa dianggap sebagai sudah hilang sehingga dapat dibuang begitu saja.
Alasan ketiga, badan manusia adalah kenisah Roh Kudus yang dipakai di dalam relasi dengan Bapa. Justru dalam badan ini kita dapat menghadap Allah Bapa dengan doa-doa kita. Rahmat Allah juga dicurahkan ke dalam badan kita. Karena itu, badan yang juga sudah dikuduskan oleh rahmat Allah, badan inilah menyambut tubuh Kristus dan rahmat Allah yang lain. Namun, karena perkembangan dunia dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang teologi dan karena adanya pelbagai macam alasan yang sangat diterima, Gereja Katolik baru mengizinkan praktek kremasi pada tahun 1963. Namun bagaimana cara kremasi tidak disebutkan secara mendetail. Sehingga pada tahun 1969, gereja mulai mengeluarkan dokumen menyangkut tata cara kremasi dan apa yang harus dibuat terhadap abu jenazah. Gereja meskipun mengizinkan kremasi, tetap menganjurkan dengan sangat agar kebiasaan saleh untuk menguburkan jenazah dipertahankan. Gereja tidak melarang kremasi asalkan alasan-alasannya tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani. Kalau begitu, kita melihat bagaimana tata cara kremasi Katolik. Pertama-tama, kremasi adalah salah satu bentuk penyempurnaan tubuh manusia. Dalam Ordo Exequiarum yang dikeluarkan tahun 1966, dokumen ini menegaskan apa yang sudah diajarkan oleh gereja pada tahun 1963. Dalam dokumen Ordo Exequiarum ini, gereja memberikan pedomannya. Apa yang diajarkan oleh gereja dalam pedoman ini disebutkan abu kremasi disimpan di guci dan dikuburkan di pemakaman seperti jenazah. Abu kremasi ditempatkan di guci dan diistirahatkan di kolumbarium. Abu kremasi bisa dikuburkan di dasar laut, artinya diceburkan di laut. Namun, guci tersebut dibenamkan. Maksudnya diturunkan ke dasar laut dan ditinggalkan di sana dalam keadaan tetap tertutup rapat. Jadi abu kremasi tidak boleh disebarkan di laut. Kemudian Ordo Exequiarum tahun 1966 ini ditegaskan kembali pada tahun 2016 lewat dokumen Ad Resurgendum cum Christo, atau diterjemahkan untuk bangkit bersama Kristus. Dokumen ini mau mengatakan kepada kita bahwa praktek-praktek kremasi makin lama makin mengikuti kebiasaan atau cara berpikir yang salah yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Kristiani. Para uskup se-Indonesia dalam KWI dalam sidang tahunan yang telah dilaksanakan 31 Oktober sampai dengan 10 November tahun 2016, memberikan catatan khusus terhadap pedoman Ad Resurgendum cum Christum ini. Bunyinya demikian, untuk alasan di atas, ya, penyimpanan abu tidak diperkenankan. Hanya pemakaman atau tempat tertentu diizinkan tergantung kondisi budaya setempat. Nah, atas keputusan para uskup dalam konferensi wali gereja ini, ya, ada praktek-praktek yang menjadi kekecualian asalkan ada izin dari uskup. Nah, menegaskan Ordo Exequiarum ini, para uskup Indonesia di dalam sidang KWI yang dilaksanakan tanggal 31 Oktober sampai dengan 10 November 2016 memberikan catatan tentang penyimpanan abu. Untuk alasan di atas, yaitu abu sesudah dikremasi diapakan, boleh disimpan di kolumbarium, boleh dikuburkan di pemakaman, boleh dilarung di laut, dikatakan
Untuk alasan di atas, penyimpanan abu di rumah tidak diperbolehkan. Jadi abu orang yang meninggal tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Hanya pemakaman atau tempat tertentu tergantung kondisi budaya setempat. Atas keputusan para uskup dalam konferensi wali gereja atau sinode para uskup gereja-gereja oriental, diizinkan dengan kekecualian tertentu. Maka dalam dokumen Ad Resurgendum Cum Christo ini dikatakan demikian. Ada praktek yang harus diperhatikan, yaitu 1. Sikap hormat dalam memperlakukan abu kremasi. 2. Pemilihan wadah atau guci yang layak untuk menyimpan dan membawa abu kremasi. 3. Penyempurnaan abu kremasi dengan dimakamkan atau ditanam ke dalam tanah, itulah yang menjadi prioritas. Yang keempat, menyemayamkan abu di kolumbarium atau di rumah abu. 5. Menenggelamkan abu kremasi bersama guci ke dasar laut, sungai, atau danau. 6. Memasang plakat atau tanda kenangan akan almarhum yang dikremasi. Inilah praktek yang harus diperhatikan. 6. Memasang plakat tanda kenangan akan almarhum yang dikremasi. Maka saudara-saudari, inilah beberapa praktek kremasi yang harus diperhatikan oleh keluarga dalam menyimpan abu jenazah yang dikremasi. Singkat kata, meskipun badan manusiawinya sudah menjadi abu, maka keluarga tetap harus menghormati badan ini. Karena badan ini sudah diberkati lewat pembaptisan. Badan ini juga menjadi kenisah Roh Kudus dan badan ini sudah menerima berbagai rahmat Tuhan. Karena itu, gereja menegaskan ada hal-hal atau praktek yang harus diperhatikan atau dilarang. Yaitu 1. Alasan kremasi bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai Kristiani. Yang disebutkan tadi, tidak percaya akan kebangkitan, menganggap badan sebagai sesuatu yang buruk, yang jelek, dan yang harus dibuang. Yang kedua, sikap tidak terhormat terhadap abu kremasi. Meskipun ada orang yang berpikir, oh dia senang naik ke gunung, maka waktu kremasi, abu jenazah ditaburkan, dilempar ke udara biar terbang, memenuhi gunung, atau juga berpikir orang ini sudah meninggal, abunya kembali ke alam, maka disebarkan begitu saja kembali ke alam. Ini yang tidak boleh, karena sikap ini adalah sikap yang tidak hormat terhadap abu kremasi. Lalu membuat wadah yang seadanya dan tidak pantas untuk menampung abu kremasi. Misalnya dimasukkanlah ke dalam wadah bekas air minum aqua. Ya. Lalu yang keempat, menyimpan abu kremasi di rumah sendiri. Ini tidak diizinkan, kecuali mendapatkan izin uskup. Yang kelima, menabur atau menebarkan abu kremasi di laut, menabur abu dari udara, menabur abu di permukaan tanah dan dibagi-bagi terpisah-pisah. Misalnya, keluarga mau abunya dipisah kepada anak pertama, anak kedua, anak ketiga masing-masing mempunyai sebagian. Tidak diperkenankan. Yang keenam, meniadakan atau menghapus sama sekali jejak kehidupan dan kenangan mereka yang sudah meninggal. Maka sebagai gantinya, tetap dibutuhkan suatu tanda di mana diletakkan atau disimpan abu jenazah orang yang meninggal. Bagaimana saudara kalau misalnya dulu sudah disebarkan di laut dan tidak tahu lagi di mana, atau disebarkan di gunung? Salah satu cara untuk mengenang kembali adalah membuat tanda. Suatu tanda entah diletakkan di makam, entah diletakkan di tempat abu kolumbarium, penyimpanan abu. Ada satu tanda yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak dihapus jejak-jejak kehidupannya. Syukur, ini bukan praktek tahyul, tetapi syukur kalau seandainya ada sesuatu peninggalan orang yang sudah meninggal, entah
perhiasannya, entah sesuatu yang biasa dipakai, itu disandingkan atau disatukan dengan tanda yang dibuat untuk orang yang sudah meninggal. Bila abunya sudah terlanjur disebarkan di laut. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi bila abu jenazah itu sudah terlanjur dilarung di laut, disebarkan atau disebarkan di udara atau di atas gunung dan kita tidak mempunyai jejaknya lagi. Salah satu cara untuk mengatasi itu adalah kita membuat tanda bagi orang yang meninggal. Nah, di dalam tanda itu entah di dalam guci, entah di dalam sebagai suatu papan atau tulisan di atas marmer, barangkali bisa disandingkan atau ditempelkan alat-alat yang pernah dipakai oleh almarhum sebelumnya. Yang paling penting adalah percaya akan kebangkitan badan adalah hal yang fundamental, hal yang utama. Jenazah bukanlah sampah. Dan praktek penguburan tanpa ditandai nama jenazah ataupun praktek menyebarkan abu jenazah sangat tidak sesuai dengan iman Kristiani. Karena itu, menandai jenazah dengan namanya sendiri menjadi sangat penting bagi kita umat beriman. Karena kita ingat Tuhan menciptakan masing-masing individu dan memanggil masing-masing orang dengan namanya sendiri. Karena itu, saudara-saudari, apa yang harus kita buat berhadapan dengan kremasi? Kita dapat melakukan kremasi dengan cara yang wajar. Yang kedua adalah jangan pernah berpikir abu jenazah tidak ada nilainya lagi. Abu jenazah itu tetap adalah manusia yang diciptakan Allah, manusia yang dikasihi oleh Allah. Apakah lalu dengan mengkremasi terjadi sesuatu dengan jiwanya? Tidak. Karena jiwa lebih dahulu tadi dikatakan sudah mendapatkan pengadilan begitu dia meninggal dan akan disempurnakan sewaktu badannya yang sudah hancur dibangkitkan kembali menjadi badan kebangkitan dan disatukan kembali dengan jiwanya. Saudara-saudari yang terkasih, menandai tempat abu jenazah ataupun nisan dengan nama dari orang yang meninggal adalah ungkapan iman akan persekutuan para kudus. Suatu kesatuan, persatuan yang tak terputus dalam Kristus bagi mereka semua yang sudah dibaptis. Sementara yang lain berhak untuk berdoa di depan makam dan mengingat para anggota gereja yang telah meninggal pada pesta para kudus setiap tanggal 1 November dan memperingati semua orang beriman pada 2 November, menyimpan abu jenazah di rumah bukan hanya tanda akan cinta dan duka cita, tetapi juga merupakan tanda gagal paham orang-orang atau keluarga orang yang meninggal tentang bagaimana orang yang telah meninggal telah menjadi milik seluruhnya dari komunitas iman dan gereja. Mereka juga menjadi milik Kristus. Karena itulah orang yang telah meninggal itu tidak terbatas pada milik keluarga ataupun kerabat terdekat. Menaruh abu jenazah di tempat yang telah disetujui gereja juga mencegah abu jenazah tidak terurus atau terlupakan. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, berhadapan dengan kremasi, kalau ada pertanyaan boleh atau tidak, syarat-syarat yang disebutkan tadi mohon diperhatikan. Gereja tidak menolak, namun gereja memberikan suatu guideline. Yang penting dari situ semua adalah apa yang menjadi dasar iman kita. Dasar iman kita adalah pertama-tama Gereja Katolik mengajarkan bahwa semua orang akan dibangkitkan tubuh dan jiwanya pada hari penghakiman. Kremasi tidak mencegah Tuhan dengan kemahakuasaannya dari membangkitkan tubuh ke dalam hidup yang baru. Allah bisa menciptakan manusia dari tanah, dari debu tanah.
dan menghembuskan nafasnya, maka Allah dapat mengembalikan jiwa dan badan bersatu kembali pada hari penghakiman terakhir. Bagaimana dan apa yang terjadi dengan badannya? Apakah menjadi abu karena kremasi, hancur karena di laut, lalu hancur atau terurai di tanah? Tidak menjadi soal. Allah mampu membangkitkan tubuh ke dalam hidup yang baru. Namun gereja mau mencegah ajaran dan pemikiran munculnya kemungkinan pandangan bahwa tubuh yang sudah mati, yang dipercaya gereja adalah suci, tidak dihormati oleh keluarga dan kerabat secara keliru. Barangkali keluarga atau kerabat karena banyak ajaran-ajaran dari tetangga, dari teman yang mengajarkan bahwa sesudah kremasi sudah selesai, atau ya tidak perlu lagi, toh permintaan orang yang meninggal bisa disebarkan di laut, disebarkan di gunung dan sebagainya. Gereja mau mengingatkan, hati-hati dengan ajaran demikian. Dengan memakamkan jenazah-jenazah orang beriman, gereja menegaskan imannya dalam kebangkitan tubuh dan bermaksud untuk menunjukkan martabat agung tubuh manusia sebagai bagian yang integral dari pribadi manusia yang tubuhnya merupakan bagian dari identitasnya. Namun, pemakaman meskipun tetap diutamakan, kremasi adalah praktek lain dari menyempurnakan jenazah. Karena itu, saudara-saudari, kita tidak khawatir lagi. Karena gereja mengajarkan bukan soal bagaimana badan yang sudah binasa ini terurai, tetapi gereja mau mengajarkan bahwa kematian adalah milik Tuhan, hidup pun adalah milik Tuhan. Maka siapapun yang sudah meninggal dalam Tuhan, pasti akan mendapatkan kebahagiaan surgawi. Saudara-saudari terkasih, semoga penjelasan ini dapat semakin memantapkan iman kita. Praktek-praktek menghormati jenazah, entah dimakamkan, entah dikremasi, adalah praktek-praktek yang mulia, asalkan jenazah yang sudah disempurnakan lewat pemakaman atau lewat kremasi tetap dihormati, bukan disembah. Dan penghormatan itu diberikan tanda, dan kita dapat hadir di depan tanda orang yang sudah meninggal ini dengan mengungkapkan iman kita akan kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sampai jumpa dalam pertemuan berikut. Semoga Tuhan memberkati.